Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika, materi konsep statistik bersama kami, grup C. PJJ Matematika Madrasah Sanawiyah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan grup C yang dimulai dari saya sendiri, Ibu Ria Novaliana, kemudian ada Bapak Muhammad Syakur, Ibu Dewi Korawati, Ibu Ernawati, dan Ibu Kokom Komaria. Statistik. Kompetisi dasar 3.9 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya baik itu berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. 4.9 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Konsep statistik, kali ini kita akan belajar definisi statistik, kemudian apa itu sampel dan populasi, serta data statistik. Nah, bagaimana suatu daerah mengetahui jumlah penduduknya? Atau bagaimana perhitungan cepat quick count dalam sebuah pemilu? Nah, ini semua akan kita pelajari kalau kita sudah memahami statistik. Definisi statistik. Statistik atau statistika merupakan dua hal yang berbeda. Statistik berarti data atau sekumpulan data. Contohnya, statistik kependudukan, statistik keuangan. Statistik berarti karakteristik sampel, rata-rata sampel, deviasi standar sampel, dan lain-lain. Nah, kalau statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan teknik atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Nah, statistik artinya secara luas adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, menganalisis, dan menafsirkan data untuk tujuan pembuatan suatu keputusan yang rasional. Kalau secara sederhana, statistik adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna oleh Ismail. Oke. Nah, populasi dan sampel. Apa sih populasi? Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tentunya yang menjadi perhatian. Jadi fokusnya ya. Jadi sampel itu lebih kecil dari populasi karena sampel berada di dalam populasi. Next, untuk contoh soal. Nah, ini katanya berilah contoh populasi dan sampel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini digambarkan sebagai populasi, maka yang hijau ini adalah sampel yang awalnya berada di tengah, ya. Nah, contoh populasi peserta didik baru MTS Negeri Singkawang tahun pelajaran 2021-2022. Nah, contoh sampelnya apa? Peserta didik baru MTS Negeri Singkawang tahun pelajaran 2021-2022 yang berdomisili radius 1 km. Nah, jadi si sampel ini berada di dalam populasi. Next, data. Data adalah suatu kumpulan keterangan atau fakta mengenai suatu permasalahan dalam bentuk kategori atau angka disebut data. Nah, jenis data itu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Nah, data sendiri diperoleh dari mana? Pertama kita ada objek yang kita lihat ya, yang kita amati. Nah, kita melakukan pengamatan. Nah, yang diamati itu ada variabelnya. Apa sih yang jadi pengamatan kita lebih spesifik? Sehingga kita nanti dapat menghasilkan sebuah nilai.
pada akhirnya ya. Jadi data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kegiatan mengukur atau menilai. Next, tahap-tahap kegiatan statistik. Pertama kita akan mengumpulkan data, kemudian kita menyusun ya. Setelah itu disajikan. Nah, kemudian dianalisis dan akhirnya diinterpretasikan datanya ya, diterapkan kepada kondisi yang memungkinkan. Nah, metode pengumpulan data itu ada metode sensus. Nah, pernah dengar kata sensus kan? Bahkan kita, punya sebuah lembaga di bawah pemerintah yang membicarakan tentang statistik, saking istimewanya statistik. Nah, itu mengumpulan data secara keseluruhan. Nah, metode sampel itu mengumpulkan data hanya sebagian data dari data keseluruhan. Oke, kita lanjut cara mengumpulkan data itu bisa pengamatan langsung ya, kemudian angket, wawancara, kemudian menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dilaporkan. Oke, kemudian kita menyusun data. Pemeriksaan data dimaksudkan untuk supaya meminimalkan ketidakbenaran atau keraguan dari data. Nah, kemudian kita dapat mengklasifikasi dan tabulasi data dimaksudkan membuat pengelompokan data sesuai sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Nah, menyajikan data bisa dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Ini akan kita pelajari berikutnya ya. Oke, next berikutnya, sumber data statistik. Sumber data dibagi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Nah, judulnya aja primer, jadi pokok ya, yaitu tadi udah kita bahas di atas, yaitu ada wawancara langsung, wawancara tidak langsung, kemudian kayak angket, mengisi kuesioner gitu ya. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang diambil dari pihak lain. Misalnya kita ngambil dari BPS, Bank Indonesia, Bank Dunia ya, itu dan sebagainya. Nah, ini ada contoh soal, tuliskan 5 contoh data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, ini kita mulai dari data kuantitatif. Ini ada contohnya jumlah siswa di MTS Negeri Singkawang tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 500 siswa yang terdiri dari 240 siswa dan 260 siswi. Nah, ini jelas ya, ada nominalnya dan jelas. Kemudian guru yang mengajar di MTS negeri pada tahun 2020 sampai 2021 itu sebanyak 30 orang. Atau jarak lokasi MTS Negeri Singkawang tahun pelajaran 2020-2021 dengan jalan utama sekitar 100 meter. Nah, ini semua ada nominalnya ya. Waktu proses pembelajaran siswa adalah selama 7 jam misalnya. Atau dalam satu kelas MTS Negeri Singkawang sebanyak 32 siswa. Nah, sekarang kan sudah ditetapkan bahwa satu kelas itu maksimalnya 32 siswa. Lanjut, kemudian jumlah kelas yang ada di MTS Negeri pada tahun 2020-2021 sebanyak 14 kelas. Nah, setelah ditinjau ternyata benar ada 14 kelas. Nah, itu jadi datanya ya. Nah, kalau data kualitatif itu bagaimana? Nah, seperti ini. Bau bunga mawar lebih harum dari bunga melati. Nah, ini kan tidak ada data nominal ya atau data angka gitu ya. Warung Pak Jono ramai dikunjungi karena rasanya yang enak dari warung Ibu Rina. Nah, kemudian Putra lebih tampan daripada Dimas. Kemudian yang keempat, jangan membeli di toko A, harganya lebih mahal dari di toko B. Dari segi apanya mahal kan? Jadi dia tidak ada spesifik angkanya ya. A-nya lebih kurus dari Priska. Nah, ini adalah contoh-contoh data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalian bisa mengeksplor, mencari yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang pengumpulan data, teknik penyajian data, dan teknik pengolahan data. Ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.